Oke, Smart Viewers, kita masuk ke segmen Talk with Binusian. Dan karena kita akan ngebahas mengenai business entrepreneurship yang sudah dijalankan semasa kuliah. Saya nggak sendirian, sudah hadir di studio Binus TV ada Fikri dan Wildio sebagai founder Melodisen. Selamat sore, Wildio dan Fikri. Sore. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik. Nih aku pengen ngulik-ngulik kalian nih gitu sebagai mahasiswa yang juga masih berkuliah tapi sudah mulai berbisnis. Keren banget ngebagi waktunya, tetap menjalankan kuliahnya juga. Aku pengen tahu, mungkin ceritain dulu dong perjalanan kalian dari usaha Melodisen ini. Kenapa dari kalian sendiri memilih usaha di bidang parfum gitu? Terus tantangan terbesarnya apa? Ceritain dulu deh, Melodisen ini apa? Iya. Untuk yang pertama, sebetulnya kita itu nama brandnya itu bukan Melodisen gitu. Tapi awalnya itu kita itu kan ada mata kuliah entre ya di Binus ya. Itu kalau nggak salah semester 3. Nah di situ kita disuruh cari ide bisnis sama dosen. Terus ketemulah kita itu waktu itu namanya WNF, Wild and Free. Dan dari situ kita mulai belajar, riset, didampingin juga sama dosen-dosen Binus, sampai akhirnya portofolio kita udah bagus, dan juga penjualannya udah bagus juga. Terus kita ada kesempatan pitching ke salah satu influencer. Nah, produk Melodisen ini salah satu produk yang udah jadi kita kolaborasi sama influencer gitu. Oke, kenapa mungkin memilihnya di bidang parfum? Sedangkan banyak banget kan lahan-lahan bisnis gitu yang bisa dari F&B atau mungkin dari banyak lah gitu. Tapi kenapa mungkin kalian memilihnya parfum? Mungkin kita sih milih parfum salah satunya karena kita ngelihat marketnya gede banget, yang lagi berkembang juga. Dan salah satunya itu produknya juga, parfum kan salah satu yang dipakai setiap hari, dan makin lama itu orang tuh makin banyak yang peduli akan wewangian buat kayak bikin dia percaya diri dan sebagainya gitu. Jadi kenapa kita pilih ya karena marketnya itu sih salah satunya. Dari semester 3 tahun berapa berarti? 23 ya. 2023 berarti sudah mau berjalan hampir 2 tahun ya. Gitu. Kalian sendiri berdua atau mungkin ada timnya lagi? Kita ada tim lagi sih. Jadi kita tuh berempat, yang 2 ini influencer untuk marketing kita. Oke. Nah, terus misalkan kalian kan sudah berjalan hampir 2 tahun gitu. Kira-kira dari sejauh kalian melangkah menjalankan bisnis ini, apa nih strategi pemasaran yang paling efektif untuk bisnis kalian? Dan mungkin kira-kira ada nggak sih trik-trik yang kalian lakukan untuk tetap menstabilkan atau mengikuti untuk tetap menarik minat dari para pembeli gitu? Ya, untuk strategi sih kita salah satunya kan kerja sama influencer ya. Kita terus konten, terus karena parfum itu lebih menyangkut ke pribadi ya, dan juga kita kayak buat story dari masing-masing produk kita gitu. Jadi produk kita itu cocok misalnya untuk dipakai di ruangan atau cocok untuk orang yang mau ngedate gitu. Kita buat story-story dan kita upload kontennya di akun kita juga, akun Melodisen, dan juga akun dari influencer kita itu. Oke, nah yang aku tahu nih sebenarnya bisnis parfum ini kan sebetulnya riset itu banyak sebetulnya ya kan. Betul. Banyak banget dari segi-segi aromanya itu kan. Pokoknya ya aku mungkin nggak terlalu memahami detail gitu, tapi kalian tuh tahu dari mana sih mungkin risetnya, atau mungkin kalian tuh dalam proses produksinya mungkin menggandeng siapa untuk bisa membuat satu produk, satu parfum itu gimana? Banyak risetnya kan karena kayak mungkin ada yang juga dari kerjasama dari beberapa pihak. Mungkin boleh jelasin dari Melodisen seperti apa? Kalau kita sih pertama kali kan yang WNF itu, jadi waktu pas pertama kali itu kita bener-bener riset sendiri, kita coba ke vendor satu-satu, terus kita coba belajar juga dari kayak internet, YouTube, dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita lambat laun tuh selama 1 tahun sebenarnya yang WNF itu kita riset, baru kita buka yang Melodisen ini. Jadi selama setahun kita full riset untuk
pahamin satu-satu masing-masing essence-nya, terus bahan-bahan kayak alkohol, terus fixatif dan sebagainya gitu. Oke, nah bisnis parfum ini kan memang sudah lama sekali ya. Seperti tadi kalian bilang ini itu pribadi, tapi setiap tahun ada aja trennya. Ada aja beberapa brand lokal aja sekarang udah banyak banget gitu kan. Nah, kira-kira dari kalian sendiri ini pastikan itu menjadi saingan-saingan kalian gitu. Gimana cara kalian menghadapi persaingan bisnis seperti itu, tapi untuk tetap mempertahankan apa ya, kayak organika dari kalian? Masing-masing boleh ceritain? Iya. Kalau misalnya persaingan ya, pastinya kita kalau misalnya ngelihat keluar itu pasti banyak banget pesaing-pesaing kita yang lebih unggul dari kita, lebih memiliki value. Tapi satu yang kita pegang itu kita harus percaya diri tentunya. Jadi kita juga nawarin produk parfum dengan harga yang tentunya terjangkau. Tapi dengan dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu. Jadi kita lebih mentingin kualitas sih. Oke, Wildia ada mau disampaikan atau mau ditambahkan? Paling sih itu sih, maksudnya kayak ya kita coba jalanin dulu aja. Terus kalau misalkan masalah kompetitor, kan setiap bisnis pasti ada kompetitornya, jadi ya dijalanin dulu aja, lambat laun pasti kita ketemu jalan keluar dari situ. Oke. Nah tadi kita sebelum on air sempat ngobrol ya bahwa kalian ini menjalankan bisnis ini itu karena kalian memilih entrepreneurship track ya, dan itu didukung sama bisnis Binus Inkubator. Nah dari kalian sendiri mungkin boleh ceritain dong prosesnya kalian, cara gabungnya kalian untuk masuk ke Binus Inkubator sendiri itu seperti apa? Iya, oke. Untuk Binus Inkubator itu salah satu program dari program pemilihan track magang sih. Iya, jadi track magang. Kita di sana ada beberapa track yang bisa kita pilih, itu kalau nggak salah ada 6 track. Nah salah satunya itu entry, jadi kita masuk entry, dan di entry itu kita masuk ke inkubatornya gitu. Oke. Sejauh kalian menjalankan bisnis ini, seberapa besar sih dukungan Binus dalam mendukung atau memberikan kalian kayak wawasan dan juga pembelajaran untuk mengembangkan bisnis ini, seperti apa? Iya, oke. Untuk dukungan dari Binus sih sebetulnya banyak banget ya. Karena dari awal kita ngebangun brand parfum ini, kita kan dibantu oleh dosen juga. Kita bisa curhat sama dosen, terus kita bisa pokoknya apapun yang masalah yang kita punya tentang usaha kita itu pasti dibantu oleh dosen dan pasti ada jalan keluarnya. Terutama kita itu ada di track and track itu kita punya satu coach masing-masing mahasiswa itu pasti punya satu coach, dan di situ kita bisa nyelesain masalah bareng-bareng sama dosennya gitu. Oke, nah aku pengen dong kalian ceritain atau kalian masing-masing memperkenalkan Melody Scent. Ini ada produknya di sini ya, boleh kenalin satu-satu variannya ada apa aja yang kalian punya. Silahkan, waktunya kalian untuk promosi nih, ayo. Jadi di sini kita tuh ada 3 varian. Yang pertama itu kita ada di Golden Oat. Golden Oat ini biasa dipakai buat cowok, dia wangi-wangi kayak woody gitu lah. Terus kalau yang untuk cewek kita ada di Symphony, dia wanginya lebih feminim gitu, fruity, ya asik lah gitu kalau untuk kalian kayak mau nongkrong bareng temen. Dan yang terakhir kita ada di unisexnya, kita ada di Amora. Amora ini jadi wanginya elegan gitulah kalau untuk kalian kayak mau pergi-pergi ke acara-acara gitu, kayak kondangan atau ke apapun, itu bisa banget pakai yang Amora. Terus di sini tuh kita baru keluarin ada 2 varian. Yang pertama itu ada yang kemasan 10 mili sama 50 mili. Kalau yang untuk yang 10 mili ini kita jual di harga 30.000, dan yang 50 mili kita jual di harga 110.000. Oke, masing-masing nama. Ini kan variannya memiliki nama-nama sendiri kan. Ada apa aja tadi nih? Ada Symphony, terus Golden Oat, sama satu lagi apa ya nggak? Amora. Masing-masing ceritain dong kenapa milihnya itu. Tadi kan mungkin dari girly banget nih gitu. Apakah mungkin ada kedekatannya, mungkin ada hubungannya, mungkin kira-kira gimana? Atau mungkin ada latar belakangnya nih kalian? Ada latar belakang pribadi gitu, kalian menawarkan nama variannya itu, ceritain deh sedikit aja. Ya, kalau misalnya kenapa kita pakai Symphony misalnya, atau enggak Melody Scent. Kita itu salah satu influencer kita itu dia itu latar belakangnya di musik ya. Di musik, dan kalau misalnya dilihat itu ada aksen-aksen dari melodi
Nah, jadi kita namain brand kita tuh Melodicen. Tentunya kalau misalnya dari simfoni itu kayak melambangkan kita itu bisa menyatu dengan harmoni gitu. Oke. Kalau yang Golden Oud apa tuh? Kalau misalnya yang Golden Oud itu tuh kita lebih ke lebih ke wanginya sih. Karena wanginya sendiri itu ada oud gitu, ada wangi oud dari agarwood, di mana itu wangi yang ngebuat elegan gitu. Oke, satu lagi dong, Amora, boleh jelasin? Ya, kalau Amora itu sama kayak simfoni sih gitu. Oh, jauh beda ya? Iya, Oke, nah terus kalau misalnya kalian nih dalam membangun maupun menjalankan bisnis tersebut nih, kira-kira gimana bantuannya dari Binus Inkubator nih? Tadi kan udah jelasin sih sebetulnya ya, tapi kira-kira apa yang paling membantu kalian, yang kalian tuh merasa terbantu dari Binus Inkubator ini apa? Kalau kita sih yang ngerasa terbantu banget kan karena ada coachnya ini salah satunya. Terus kayak misalkan beberapa kali tuh kita sempat dikasih tahu gitu sama coach kayak, nih lagi ada event, kalian bisa dapat modal dari sini, kayak lomba-lomba pitching dan lain-lain sebagainya itu. Jadi diinfo terus lah sama si coachnya atau dosennya itu. Terus kayak ada masalah semua itu bisa terbantu banget sama adanya coach ini. Jadi kalau misalkan kalian masuk inkubator tuh kayak ada sosok expert yang dampingin kalian gitu, jadi lebih enak kalian bisnis, gak takut salah jalan lah. Oke. Nah, terus tadi kita kembali lagi bahwa kalau misalnya sekarang di era sekarang itu kan memanfaatkan teknologi digital ya gitu. Nah, kira-kira dalam kemudian menjalankan bisnis ini seberapa besar kalian memanfaatkan teknologi digital untuk membantu memasarkan bisnis kalian? Mungkin dari Oke. Kalau misalnya teknologi ya berarti kita itu sangat pakai banget sih. Soalnya kita itu kan cuman berdua dan kita itu pasti selalu kejar tayang. Kalau misalnya kita nggak pakai teknologi, terutama AI, itu pasti nggak bakal kekejar project kita ini. Terutama project manajemen kita juga pakai. Terus kalau misalnya kita mau buat konten, kita selalu pakai ChatGPT gitu kan. Tetap ya. Tetap iya. Anak zaman sekarang banget. Iya pasti. Pakai ChatGPT nggak apa sih, aku juga pakai. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kalian nih ke depannya nih, ada nggak sih rencana untuk mengembangkan produk lainnya gitu, Bung? Atau apalagi mau mengeluarkan varian baru mungkin? Kita sih ada ya pasti ya. Dan salah satunya kita juga pengen kolaborasi lagi sama influencer-influencer lain, jadi biar brand kita ini lebih dikenal dan kita juga banyak mau ngeluarin varian-varian wangi yang baru sih. Karena kan dari 3 ini, kalau orang milihnya cuma 3 doang, kadang tuh ada beberapa orang yang nggak suka. Jadi kita ingin menyediakan wangi-wangi yang baru lah, yang ciri khas banget dari kita. Oke, sebagai kalian nih founder dari pembuat parfum ya, pembuat bisnis parfum. Banyak nih sebetulnya orang-orang awam yang kayaknya nggak terlalu detail mengetahui atau memahami wangian. Apa yang tips dari kalian untuk para pembeli itu kira-kira memilih parfum yang tepat gitu? Mungkin dari segi apanya? Kira-kira mungkin dari siapa nih, Wildio atau Fikri, atau masing-masing deh, dua-duanya biar adil ya, soalnya colek-colekan mulu dari tadi. Ayo. Kalau saran dari aku sih kayak kalau misalkan milih parfum itu mesti dilihat dulu tuh kayak ingredients-nya apa aja. Jadi tuh ingredients juga kadang-kadang tuh ada beberapa bahan parfum tuh yang bikin iritasi, jadi kalian mesti aware banget sama ingredients-nya. Udah gitu kalian tuh mesti ngelihat dia tuh dari parfum tuh ada kayak segi ketahanannya, dia ada X-ray, terus ada EDP, EDT, itu beda-beda. Jadi kalian bisa lihat dulu dari situnya sih. Oke. Ya, kalau dari aku sih saran untuk memilih parfum itu sesuaiin sama kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian sering di outdoor misalnya, itu saran aku pakai aja EDP. Tapi kalau misalnya kalian di indoor itu bisa pakai X-Ray gitu, atau enggak EDT juga masih bisa gitu. Oke, ini seru banget sih sebetulnya kalau ngulik parfum, karena kan memang detailnya tuh banyak ya sebetulnya dan nggak banyak orang yang tahu gitu. Contohnya sebenarnya kalau aku sendiri kayaknya kalau misalnya wangian lebih ke yang penting apa misalnya wangi manis atau apa gitu. Tapi kan pasti kan kalian sebagai founder harusnya lebih tahu dong ini mengandung apa ya kan kayak gitu-gitu ya. Tapi seru banget dipelajarin dan ini sebetulnya salah satu brand organik dari Binus ya dari kalian kita. Walaupun memang pasti banyak sekali brand-brand lokal yang juga sekarang lagi menjadi saingannya kalian, tapi aku yakin mudah-mudahan ini bisa menjadi produk yang
viral juga yang banyak diminati oleh masyarakat. Jadi semangat terus ya buat Wildio dan Fikri untuk bisa menjalankan bisnis ini. Semoga sukses terus, sukses juga kuliahnya. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa hadir di Studio Binus TV, teman-teman. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.